Hai Hai guys, guys, kembali kembali lagi lagi bersama bersama Mindplay Mindplay Podcast. Podcast. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Pada podcast kali ini, kami kedatangan narasumber, yaitu Kak Brian. Oke, kalau gitu kita sambut Kak Brian. Halo Kak Brian, gimana kabarnya? Hai, puji Tuhan, baik. Selamat datang di podcast kami. Kali ini podcast kami mengulas sebuah tema yang berhubungan dengan limbah di lingkungan tempat kita tinggal. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu limbah. Dio, Rahel, apa kalian tahu limbah itu apa? Bukannya limbah itu sisa dari hasil produksi ya? Kalau menurut aku sih, limbah itu sampah yang biasa kita temui sehari-hari. Jadi, menurut buku yang aku pernah baca, limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik, di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah dihasilkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Menurut Kak Brian, apa yang kakak ketahui mengenai limbah? Limbah, menurut saya adalah sisa buangan dari suatu proses industri pabrik maupun domestik atau yang kita ketahui rumah tangga. Dan limbah adalah benda yang tidak diperlukan lagi atau benda yang dibuang karena dianggap tidak berharga dan tidak dibutuhkan. Lalu, limbah yang saya ketahui sendiri ada 3 jenis senyawa. Yang pertama ada limbah senyawa organik atau yang kita ketahui limbah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai, seperti sisa-sisa sayuran, sisa buah-buahan, sisa makanan, kotoran hewan, dan beberapa limbah yang berasal dari makhluk hidup lainnya. Lalu ada juga limbah organik atau limbah non-hayati yang susah terurai, seperti plastik, kaleng, botol. Lalu ada limbah B3 yang menurut saya paling berbahaya, yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun, meliputi zat maupun benda yang mengandung senyawa kimia berbahaya. Limbah ini yang paling berbahaya bagi kelangsungan makhluk hidup. Contoh, limbah ini seperti jarum suntik, perban bekas, oli, aki, dan lain sebagainya. Iya juga sih, tapi menurut Kak Brian apa dampak negatif bagi kesehatan kita jika di lingkungan tempat kita tinggal banyak sekali limbah? Oke, dampak negatif yang ditimbulkan jika terdapat banyak limbah di lingkungan sekitar kita. Hal ini akan sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan sekitar manusia jika terdapat banyak limbah. Karena limbah sendiri terdapat 3 jenis. Ada limbah cair, bersifat cair, ada limbah padat, dan limbah gas. Limbah cair sendiri nantinya akan mencemari air di sekitar lingkungan kita dan membuat stok air di lingkungan kita menurun dan kita akan kesulitan mencair. Ini sangat berbahaya karena manusia sendiri sangat-sangat memerlukan air dalam kehidupan sehari-harinya, baik untuk minum, menyiram tanaman, dan keperluan lain-lainnya. Jika tidak ada minum, ini akan menyebabkan dehidrasi pada manusia dan akan sangat membahayakan bagi nyawa manusia itu sendiri. Lalu untuk limbah padat ini nantinya akan mencemari tanah dan membuat kualitas tanah di sekitar kita menurun. Ini menyebabkan tanah kita tidak akan bisa ditumbuhi tanaman, akan sangat sulit untuk ditumbuhi tanaman. Dan bisa juga menyebabkan tanaman di sekitar kita, apa yang dihasilkan bukan malah sehat untuk tubuh kita, tapi malah akan berbahaya karena tumbuhan ini sudah tercemari oleh limbah ini. Lalu ada juga limbah gas atau yang bisa kita lihat di pabrik yang asap mengepul keluar dari cerobong itu. Limbah ini sangat bahaya untuk udara sekitar kita karena ini akan mencemari udara di sekitar kita dan membuat oksigen di sekitar kita akan ikut terkotori, sehingga ini akan sangat berbahaya bagi
pernafasan manusia, bisa menyebabkan sesak nafas dan penyakit pernafasan lainnya. Karena manusia sendiri juga sangat-sangat membutuhkan oksigen untuk bernafas dan hidup. Jika oksigen semakin menurun dan memburuk, ini akan sangat berbahaya bagi manusia. Lalu, dampak negatif lainnya bisa terdapat dari limbah organik. Memang limbah organik, limbah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai. Tapi, jika limbah ini terus-terusan ditumpuk, maka nantinya akan menyebabkan bakteri dan virus. Hal ini akan menyebabkan penyakit bagi manusia. Lalu, yang penyakit lain juga bisa ditimbulkan dari limbah B3 atau limbah yang sangat berbahaya karena memiliki kandungan racun di dalamnya dan kimia-kimia dan kandungan senyawa kimia yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Jika limbah ini terkena pada manusia, ini akan sangat berbahaya karena bisa menyebabkan iritasi, infeksi, lalu bisa menyebabkan kanker, kecacatan janin, dan dapat menyebabkan mutasi. Wah, banyak sekali efek yang ditimbulkan dengan adanya limbah di lingkungan tempat kita tinggal ya. Rahel, Richard, limbah itu kan banyak sekali contohnya. Aku mau nanya kepada kalian, apa aja contoh limbah yang kalian ketahui saat ini? Ya, baterai aki, mobil, ya dan lain-lain. Kalau aku sih, deterjen dan pembersih lantai sih. Bukan itu aja loh, ada limbah suara dan limbah medis juga. Loh, limbah ternyata juga banyak macamnya toh. Sini aku jelasin. Jadi, limbah suara merupakan limbah yang berupa gelombang bunyi yang merambat di udara. Limbah suara juga dapat dihasilkan dari mesin kendaraan, mesin pabrik, peralatan elektronik, dan sumber-sumber yang lainnya. Limbah medis adalah sisa-sisa atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Kalian tahu nggak, jika limbah medis tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan paparan yang menimbulkan infeksi karena limbah medis biasanya mengandung patogen yang menyebabkan infeksi, yakni virus dan bakteri. Limbah medis seringkali menyebabkan infeksi saluran pernafasan seperti tuberkulosis, streptokokus, pneumonia, dan virus seperti campak yang terjadi akibat pembuangan limbah yang keliru. Selain itu, limbah medis juga meningkatkan resiko hepatitis A, B, atau C, hingga HIV dan AIDS, yang bisa menular melalui barang yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Nah, itu tahu. Apakah limbah di pabrik juga berdampak buruk bagi lingkungan sekitar? Tentu saja kan, limbah-limbah di pabrik berjenis limbah yang mengandung bahan kimia, kerikil, pelarut, tanah, dan beton jika tidak dibuang dengan benar, maka dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Sebab limbah pabrik bersifat korosif yang mudah terbakar, beracun, dan radioaktif. Wah, bahaya banget kalau begitu. Kalian tahu nggak? Kalau persamaan lingkaran dapat digunakan untuk membuat kolam oksidasi dalam pengelolaan limbah pabrik. Pasti Kak Brian tahu dengan kata oksidasi. Maka seharusnya Kak Brian tahu dengan kolam oksidasi. Kalau boleh tahu, bagaimana cara kerjanya kolam oksidasi yang biasa digunakan untuk mengolah limbah pabrik? Jadi, kolam oksidasi ini prinsipnya memanfaatkan sinar matahari, ganggang, bakteri, dan oksigen dalam proses pembersihan alamiah. Cara kerja dari kolam oksidasi ini sendiri adalah ganggang dengan butir klorofilnya dalam air limbah melakukan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari sehingga tumbuh dengan subur. Pada proses fotosintesis, klorofil akan membentuk karbohidrat dari air dan CO2 di bawah pengaruh sinar matahari sehingga terbentuklah oksigen.
Kemudian oksigen ini digunakan oleh bakteri aerobik untuk melakukan dekomposisi zat-zat organik yang terdapat dalam air buangan. Di samping itu terjadilah pengendapan, sehingga hasilnya nilai BOD dari air limbah tersebut akan berkurang sehingga relatif aman bila akan dibuang ke kali, danau, dan sebagainya. Jadi kan dari pengamatan kita banyak sekali nih limbah-limbah yang ada di sekitar kita, serta cara pengelolaannya. Tapi ada juga limbah yang dapat dijadikan sebuah kerajinan loh. Emangnya ada ya? Ada, seperti di daerah Cimalaka, yang membuat kerajinan berbahan baku kantong plastik dan bisa dijadikan tas dan hiasan rumah. Wah, kreatif juga ya masyarakat zaman sekarang yang mau meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan limbah di lingkungan sekitar. Terima kasih Kak Brian yang mau meluangkan waktu untuk podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di Mindplay podcast berikutnya.